penonton dan pendengar Tirtok, apa kabar semuanya? Kali ini kita hadir di episode yang ke-10 nih. Nggak sangka ya, cepat juga udah jalan, udah total udah 25 episode sebenarnya dari season 1 sama season 2 ya. Dan hari ini kita kedatangan sama satu orang temen gue sih. Ini luar biasa lah. Kalau nggak kenal sama dia sih, minimal pasti udah pernah nyobain produknya. Itu gue jamin. Gitu ya. Inilah teman gue ini namanya James Prananto ya. COO sama co-foundernya yang dibilang kerennya itu Kopken atau Kopi Kenangan. Apa kabarnya, bro? Baik. Thank you, Joni. Udah hari ini udah invite kita. Wah, luar biasa. Gue ini yang thank you banget, gile loh. Ini sampai disempetin waktunya untuk ngobrol sama kita sih, luar biasa sih. Gue sih gila. Gue berterima kasih banget lah. Benar-benar really appreciate your time sih. Jadi mungkin bisa cerita sedikit nih, Bro James. Siapa sih sebenarnya Bro James nih sampai bisa jadi COO-nya dan co-foundernya Kopi Kenangan? Bisa share sedikit mungkin? Kalau misalnya my personal own journeys ya, jadi waktu itu actually I was working as a professional. Jadi as a professional itu I was working satu di finance, terus nggak lama kemudian merana sedikit ke marketing gitu. Tapi probably the first 5 years of my career. Itu dua hal yang sangat opposite ya. Yang satu ngerem duit, yang satu ngebuang duit. Ya nggak apa-apa lah, namanya belajar-belajar dan ya it's a good learning lah buat sebagai entrepreneur kan akhirnya juga lo harus ngerti semuanya kan ya. Ya. Jadi so I thought it was a good experience to understand both point of view gitu. Jadi itu abis kurang lebih 5 tahun kerja profesional. Terus I met waktu itu ngobrol sama my co-founder gitu. Itu mungkin you also know him, namanya Edward. Itu actually my close friend dari high school. Jadi itu kita teman high school tuh. Nah dia kan juga punya restoran tuh, Lewis and Carroll. Jadi itu Lewis and Carroll Tea House ya. Jadi dia mungkin orang tuh lebih lihatnya dia premium tea house gitu. Jadi at that time we thought kayak wah kalau misalnya premium tea house yang perlu tempatnya gede itu susah expand-nya kan. Nah, jadi at that time kita juga ngobrolin tentang kopi gitu. Karena kalau kita pikir 3-4 tahun yang lalu deh, kita ngomongin kopi ya. Most of the coffee shops itu kebanyakan tuh kopi-kopi dari luar negeri, brand luar. Betul. Yang harganya itu juga mahal, kayak sekitar 50.000 per cup gitu ya. Dan kita pikir kayak, wah itu missing gap banget itu di coffee industry ya. Karena kan coffee is a daily drinks, ya kan? Coffee is a daily drinks, tapi if you think about it, kalau misalnya satu cup of coffee di perkantoran apa di mall harga 40-50 ribu, kita hitung kasar aja deh, bilang 40 ribu ya. 40 ribu kita minum sebulan 1,2 juta, 30 kali ya. Sedangkan UMR Jakarta itu sekitar itu kalau satu kali minum, bro. Kadang-kadang orang pagi-pagi minum, habis makan siang dia minum lagi, 2 kali cepet, bro. Udah 2 juta itu. Kalau sekali minumnya ada 30% dari UMR, kalau 2 kali wah ada 60%, Mas. Nah itu udah nggak usah makan habis itu. Nggak usah makan. Nggak usah makan, itu bakal bayar kosan sisanya. Ya, habis itu langsung duduk juga itu nanti diabetes kayak kebanyakan kopi-kopinya manis-manis juga. Udah nggak bisa makan sakit lagi. So jadi ya kita kira ya waktu itu wah ini ada missing gap banget nih kopi affordable coffee gitu. Terus balik lagi, so we decided kayak kita juga pingin bikin kopi susu karena emang at that time kan emang kopi susu lagi trendingnya ya. Jadi kita pikir pertama missing gap in coffee, there's a unique product which is coffee susu gitu bu. Jadi bukannya kita buka coffee shop itu you're another Americano, you're another latte, enggak gitu. It's a new product kopi susu gula aren kan. Terus one of the most important thing yang kita pikirin adalah gimana cara kita compete sama the big guys gitu. Jadi traditionally ya kayak if you see all the coffee players yang dulu ya, mereka pasti bikinnya cafe, ya kan? Karena mereka ngelihatnya ya si Ijo lah yang nomor 1 kan si Ijo tuh. Itu kan bikinnya cafe, tempat 100 meter, 150 meter, AC-nya dingin, wifi kenceng, tempat duduknya juga enak gitu. That's why harganya mahal gitu. Nah, kita harus mikir gitu. Kalau misalnya kita main gamenya mereka, yang mereka itu udah experience for like 20-30 years, pasti kita kalah gitu.
Because bukan cuma kita doang, banyak orang yang mencoba dan gagal. They're always the number one gitu. Jadi gimana sih yang ada juga yang cara kita mirip banget warna hijau juga kan, malah kan ada juga itu. Betul. Niru tapi nggak gitu juga. Bekas grup gua dulu lah itu. Anyway. Ya, jadi kita pikir wah kalau misalnya kita bikin coffee shop dengan gamenya mereka pasti kalah. Jadi kita harus ganti bisnis model ya. Jadi bisnis model apa? Kita bikinnya itu toko kita kecil aja. Jadi mungkin cuma our first stores was even cuma 20 meter, nggak gede. In average kita punya toko 20-30 meter, nggak gede juga gitu. Jadi dari segi rental, itu kapasitas duduk kurang lebih sekitar 10 orang gitu ya, maksimum lah ya. Wah, nggak ada itu. Nggak ada bro ya? Oh, soalnya lu makan buat space buat dagang itu udah mau 5 iya. lebih ya. Mungkin sekitar 5 orang, 6 orang. Iya, jadi nggak ada. Karena kita untuk kita punya mesin espresso, untuk kulkas, untuk grinder kita, untuk kasir udah sekitar 15-20 meter tuh kemakan gitu. Jadi benar-benar kita gitu. The concept is just take away. Bener, take away gitu. Jadi kita pikir oke, kita mainnya tempat kita kecil, rental kita kecil, construction kita kecil, manpower lebih dikit, tapi in terms of quality kita jualnya sama gitu. Jadi kayak contoh susu gitu ya, kita pakai susu Greenfields. Orang kalau di market tahu Greenfields itu sebenarnya susu yang premium. Ya. Jadi kita pakai susu Greenfield, terus kayak gula aren gitu. Sampai hari ini pun gula aren kita masih beli batok sendiri, kita proses sendiri. Padahal ada option yang lebih gampang, yaitu ya gue beli bubuk gitu. Ya kan? Tapi kita nggak mau, kita mau premium kan. Jadi ya kita ganti bisnis modelnya. Oke, kita saving di rental, kita saving di construction, di manpower. Tapi quality kita tetap sama, tapi kita bisa jual lebih murah gitu, karena ada saving daya lain yang kita masukin ke quality gitu. Jadi ya akhirnya ya gara-gara bisnis modelnya sendiri kita ganti, ya kita sendiri ya bisa beda gitu dari yang lain gitu. Ya jadi kalau misalnya ngomongnya journey-nya sih begitu ya, dari awal sampai kita toko pertama. Ya. Ini menarik sih. Jadi ini sebenarnya kan yang jadi topik kita ya. How basically you build a successful business, right? Kalau coba gua translate dari yang tadi lu jelasin ya. Yang pertama basically identifying the problem or the needs, right? Ada gap-nya itu yang pertama kan. Jadi lu ngelihat ada kopi yang harga 50.000 tapi nggak ada yang di tengah-tengah itu yang pertama. Yang kedua itu lu tahu bahwa opportunity besar karena ini adalah minuman sehari-hari. Betul. Gitu ya. Jadi udah lu see the gap, you identify that market opportunity. Dan yang ketiga, lu tahu opportunity besar, tapi lu melihat competitive landscape dan lu lihat bahwa kalau mau ngelawan si incumbent mampus lah, lu nggak mungkin bisa lawan lah. Duitnya juga nggak kuat, rental nggak kuat, udah mati punya pasti gitu kan. Dan banyak contohnya gitu. Jadi then you revamp the business model ya. Kalau gua ngelihat begitu kan. Jadi dengan cara rental kecil, efisiensi on the food square meternya lah ya. Dan benar-benar lu konsepnya juga dibikin bukan buat nongkrong. Lu habis pergi jauh-jauh gitu udah. Besok kalau udah siang balik lagi gitu kan. Intinya begitu kan. Pagi lu beli, siang lu balik lagi, tapi jangan minum di sini. Intinya gitu ya. You don't want to pay for that space lah. Nah, ini menarik banget sih kalau menurut gua. Karena gini, gua punya pertanyaan. Kalau kita bicara misalnya 5 tahun yang lalu bahkan ya. Lu memang mungkin yang kelas sekitar 15-20 ribuan itu memang benar-benar gua bilang nggak ada sih. At that time yang nggak ada. Betul. But if you fast forward today, satu, yang niru luar biasa banyak. Itu udah luar biasa lah. Gue sekarang dengan mudahnya gue bisa sebut 10 merek ya yang punya kopi gula aren. Itu gue bisa udah luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada beberapa merek kopi yang sebenarnya udah lebih dulu dari lu. Tapi nggak ngangkat. Nggak ngangkat ya. Ada beberapa ya. Dan dia juga mainnya juga sangat segmented gitu ya. Yang kedua itu. Nah, yang ketiga gue juga ngelihat bahwa sebenarnya sekarang bahkan ada yang main dari yang main kopi di bawah, dia mulai main naik. Contohnya ya convenience store-nya, gue nggak mau sebut merek lah ya, tapi banyak. Dan mereka sudah bahkan benar-benar di setiap convenience store yang ada belasan ribu dan puluhan ribu itu langsung dibukain satu-satu. Dia jualan kopi. Dan itu nggak main-main ya. Satu hari itu gue tahu mereka bisa jualan sampai ribuan cup, easily ribuan cup. Ya. Dan semua merek lah gitu. Nah, gue lihat gini deh, ini gimana caranya kalau lu sekarang
dengan cerita dulu, lu bisa identify gap, but within 4 to 5 years, just like that, boom, market has changed, right? Ini gue belum ngomong yang RTD ya. Ini gue belum ngomong RTD nih. RTD kopi susu luar biasa kan. Ada yang macam-macam lah. Semua merek lu ada lah. Dan itu mirip-mirip semua gitu kan. Nah ini gimana nih? Lu ngelihatnya gimana nih? Industri kayak gini? Sebetulnya kalau berarti kan the main question adalah gimana nih cara kita supaya bisa compete ya. Benar. Karena kan lu sekarang bingung kan. Jadi lu mau ke atas kepentok si hijau. Lu di bawah didorong-dorong. Itu banyak sekali yang pada ini kan. Yang benar-benar ngejepit lah. Itu gimana, Bro? Kalau kita sih lihatnya balik lagi dari ini ya. Dari quality in terms of product quality and consistency sama service ya. Kan tadi kayak lu ngomong gitu, kayak sekarang kan sebetulnya banyak juga yang kopi yang 15-20 ribu. Banyak, luar biasa. Nah, tapi mungkin yang orang nggak sadar, the main difference is untuk our scale ya, yang kita udah ngomongin ratusan outlets ya. Untuk kopi yang 15-20 ribu, we're probably, I would say we're the only one yang nggak franchise gitu. Jadi kalau kita kan as you know semua outlet kita kan itu kita milikin sendiri, kita operate sendiri ya kan. Sedangkan kebanyakan kalau misalnya yang kopi 15-20 ribu yang udah outletnya banyak ya, I would say most of them or even all of them itu franchise. Betul. Nah, kenapa kita nggak mau franchise dari awal? Karena to be honest pas awal-awal kita mulai ya, kita sebetulnya banyak yang minta franchise gitu. Cuma waktu itu kita gue yakin lah itu lah pasti. Jadi baru itu ke step back gitu. Kita lihatnya kita tuh pingin ini kopi kenangan tuh apakah we just want it 3 to 5 years and then ya udah yang penting kita sukses it's done, atau kita pinginnya ini brand tuh in the next 20 to 30 years tuh ada gitu. And then we decided you know what, emang kita long term vision kita adalah kita pingin brand ini 20-30 tahun lagi ada gitu. Dan menurut kita itu sesuatu yang kita bisa achieve kalau misalnya kita kontrol sendiri gitu ya. Karena simple lagi nih, karena semua toko itu gue operate sendiri dan itu gue milikin sendiri, berarti it is in my best interest untuk memastikan bahwa semua itu perfect, ya kan? Betul. That's why kita berani invest di manpower juga gitu. Kita berani invest in training. Contoh aja, last year we actually we open Kenangan Academy. Kita buka Kenangan Academy di mana ajarin barista itu ya? Atau apa? Untuk training barista gitu. Jadi kalau nggak lu nggak cukup baristanya nanti lama-lama. Betul, karena barista yang di kita aja actually certified barista gitu, yang melalui proses-proses training kita. Jadi bukannya ya udah deh kita hire orang terus yang penting dia bisa ngelakuin ABC, enggak gitu. Emang kita ada training knowledge. Sorry nih anjing gue nih pada ngikut, pada berisik makanya. Tapi tahun lalu pun tuh kita udah ada, kalau gue nggak salah, kita udah melakukan training ke 2.000 sampai 3.000 barista. Jadi itu satu. Dan kedua, if you see all the big brands, big F&B brands, even di Indonesia gitu. Di Indonesia kalau kita ngomongin fast food gede ya, benar mereka ambil franchise dari luar. Tapi giliran di Indonesia pasti mereka jalanin sendiri, ya kan? Ya. Tau lah, gue nggak bilang nama, pasti mereka jalan sendiri. Karena it's the karena kalau lu nggak jalanin sendiri, itu quality-nya tuh pasti nggak konsisten gitu. Dan if you see all the big brands, kayak kita ngomong F&B brands mau lokal, apakah kita mau ngomongin global, sebetulnya apa sih yang bikin mereka gede gitu? Kayak misalnya si Golden Arch ya lu tau lah Golden Arch siapa? Kita makan dia di Jakarta, kita ke Singapura, ke India, ke Cina. Karena kita expect, gue tahu quality yang akan gue dapat adalah A, B, and C gitu kan. Jadi itu yang mau kita achieve gitu. Dan menurut kita one of our biggest advantage adalah kita nggak franchise. Jadi kita bisa invest di manusia, kita bisa invest di training, even machineries. Kita if you see kayak kita pakai mesin espressonya La Marzocco atau kadang-kadang yang 3 Group Black Eagle, itu yang kalau misalnya orang yang ngerti kopi itu kayak Mercy-nya mesin kopi gitu. Tapi for us it's okay. Yang udah mahal banget lah. Karena yang emang itu investment buat kita. Nah, jadi ya mungkin hal-hal kecil seperti itu sih yang kita lakukan supaya untuk kita bisa maintain lah.
Tapi gini bro, gua menarik sih yang dari lu ngomongin. Jadi lu kan benar-benar ngelihat kan benar-benar dari sisi operasional yang lu kuatin. Jadi benar-benar you want to become the standard of that golden eye gitu. Dimana pokoknya ya udah lu buka dimanapun, gua udah punya SOP-nya sampai dapurnya semua udah standardized banget lah. Tapi sebetulnya kan ujung-ujungnya kan bisnis kayak begini sebetulnya lu juga mesti ngertiin customer punya maunya apa. Betul ya. Jadi sekarang customer itu yang gue pernah baca juga bahwa majority of the customer itu sebenarnya nggak ngerti rasa kopi. Apalagi di Indonesia. Sebenarnya orang di Indonesia itu lebih suka rasa gula sama susunya doang, bukan rasa kopinya. They don't understand what is the coffee taste sebenarnya. Kalau kita bicara kopi ya. Jadi when you explain all this dan ngejelasin ke orang ini bahwa kita pakai bahan premium begini begitu dan lain-lain. Apakah orang itu mengerti sebenarnya bahwa this is our differentiation, itu satu. Atau lebih ke arah lu benar-benar fokus untuk ngebangun jalur distribusinya gitu. Jadi lu benar-benar pokoknya ya udah lu ngelewat pokoknya lu ada gitu. Lu lewat ada lagi, lu lewat ada lagi gitu. Udah persis kayak si convenience store ya. One day hopefully Kopi Kenangan bisa dari 15.000 20.000 outlet lah ya di Indonesia gitu kan, atau bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itu gimana gitu lu ngelihatnya? Itu that's my first question. My second question, lu kalau benar-benar ngebangun sendiri juga, you are the COO, right? Gue sih udah pernah ngerasain sih, operating few hundred stores itu mampusnya kayak apa sih? Setengah matinya kayak apa? Because today I'm also operating a few hundred stores, right? Itu juga setengah mati, bro. Itu gimana lu jagain konsistensinya gitu loh, service quality-nya, konsistensinya, semuanya sampai semua orang yang datang tuh sama gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan gue sih. Kalau tadi lu ceritakan. Jadi kalau misalnya lu ngomong satu ya, dari tadi kan ada mention kayak orang Indonesia nggak ngerti kopi. It's yes and no. Jadi sebetulnya itu mungkin bukan orang Indonesia. Kayak kita ngomong negara in general ya. Karena ini udah kejadian di negara-negara yang maju. Jadi biasa kalau negara kita lihat itu awal-awal tuh yang pasti gede itu kopi sasetan. Karena itu kopi paling murah, ya kan? Betul. Jadi itu kopi sasetan. Jadi kalau misalnya kita ngomong Jepang ya, mungkin zaman sekitar 15-20 tahun yang lalu kopi saset itu mungkin 80%. Okay. Sisanya 20% adalah RTD dan retail coffee kayak Kopi Kenangan gitu. Okay. Tapi sejak orang itu punya uang, pasti dia akan lompat. Dia akan coba yang lebih enak, yang freshly brewed coffee gitu. Okay. Makanya kalau sekarang lo lihat Jepang, is the other way around. Sasetan mungkin cuma 10-20%. Sisanya 80% ini ya si retail coffee and RTD gitu. Okay. Nah, jadi itu sekarang tuh Indonesia itu in a phase di mana middle class kita udah mulai punya uang. Dia ingin coba freshly brewed coffee. Nah, on the other hand, lu juga benar gitu kayak tapi kan orang belum tentu ngerti. Nah, makanya dia dari sasetan, dia bukannya ke specialty coffee. Karena kalau lu lompatnya ke situ, kejauhan. Itu kan lu udah ngomongin, wah acidity, ini fruity, apa. Correct. Makanya lompatnya ke kopi susu, yang harganya nggak 50.000, cuma 15-18.000. Tapi lebih enak. Lebih enak. Diminum lebih enak. Itu terasa lah, pasti. Jadi mereka lebih ngerasainnya, ini ada bitter kopinya dikit, tapi yang mereka cari adalah manisnya sama bunyinya, gitu. Nah. Jadi that's why kayak lu pakai susu premium itu juga matters gitu karena not only the body cuma aftertaste-nya gitu. Karena kan misalnya susu murah kadang-kadang mungkin ada asemnya, ada apa gitu, dan aftertaste kan. Dan lama-lama mereka juga bisa bangga pegang gelasnya Kopi Kenangan because bikin a lifestyle ya. Bahwa gua kalau minum ini itu tren gitu kan. Jadi that comes to the marketing and the branding side. Ya. Tapi kalau misalnya ngomong balik lagi ke minumannya gitu ya. Jadi benar juga ya. Jadi kita we're a coffee company. Tapi on the other hand we've grown into a beverage company gitu. Kayak F&B lah. F&B in general not only coffee gitu. Di mana emang kopi kita enak, kopi susu kita enak, tapi other than that we're not a one trick pony gitu. Kita ada produk-produk lain yang emang minuman lain yang emang enak gitu. Jadi kalau ngomong kita contoh aja ya, pas awal kita mulai I would say 90-95% of our menu was coffee. Ya. Sekarang itu about 50-50, even sales wise juga 50-50 gitu. Sama teh dan makanan. Enggak, jadi kopi sama non kopi ya. Oke, non kopi. Oke. Ya, jadi contoh nih yang kayak produk-produk apa aja yang kayak kita launch dan akhirnya tuh becomes like top 5 or even top 8 di kita ya. Milo, Thai tea, susu boba gula aren gitu. Kita juga boba gitu. It becomes one of our best sellers juga gitu. Jadi ya itu caranya kita supaya ya
supaya orang nggak mikir kita cuma copy only gitu. Dan suddenly lo sekarang punya 2 kompetisi ya. Satu lo mau ngalahin si Joe, satu lagi yang warna ungu ya, yang ada di sini juga besar juga itu. Nah, yang main itu lah. Orang bilang kompetisi ya, kadang-kadang sih kita nggak bilang kompetisi ya, kita lebih ngomongnya sih sama-sama membangun sih gitu. Karena market juga besar. Marketnya besar gitu. Jadi kalau orang nggak tahu tentang minuman-minuman yang di package kayak begini, gimana mereka mau coba gitu? Apalagi kalau udah kita ngomong udah di luar Jabodetabek gitu kan. Ya, jadi sih hope kita adalah ya udah kita grow bareng-bareng. Jadi marketnya, terutama the new markets, tahu tentang produk-produk ini, mereka tereducated dan akhirnya mereka mau spend uang di produk-produk kita gitu. Yalah. Amin, penduduk Indonesia ada 260 juta orang ya. Gua nggak usah susah-susah lah. Anggaplah ya, yang aktif itu kan 150 juta orang, 50% dari dia 75 juta orang, sehari beli satu aja. Tiap hari lu bisa jual 75 juta cup kan. Amin bro, bisa. Ya bener nggak sih? Kita ngomong bego-begoannya aja kan, bener nggak bro? Ya kan? Cuman apakah sekarang hari ini ada 75 juta cup yang dijual sama seluruh coffee retail di Indonesia? Nggak ada. Market masih besar sekali. Jauh lah, masih jauh. Nah, tapi pertanyaan gue yang kedua tadi bro, itu secara operasional gimana? Wah itu luar biasa men. Lu pusingnya kayak gimana itu begitu? Gimana ngatasinnya bro itu? Secara operasional sih, basically what we do ya, we try to implement some technology lah, technology untuk membantu ini kan. Karena kan in the beginning emang kita kan juga sebetulnya we're a coffee startup lah, kita juga tech enabled kan. Kita pun juga we have our own apps. Jadi our own apps yang mungkin dari customer mungkin taunya adalah yang customer facing gitu, yang kayak untuk customer beli segala itu yang mungkin customer tahu. Tapi internally our tech team juga bikin app sendiri buat internal gitu, buat manage the internal system gitu. Mungkin salah satu yang gue bisa share juga kayak misalnya kita try to digitize proses yang mungkin tradisional. Jadi contoh aja gini, kalau F&B zaman dulu ya punya toko banyak kan pasti punya area manager, punya store manager gitu ya. Pasti mereka kan ngelakuin reporting. Kalau misalnya di toko mereka lakuin reporting, bawa kertas, tulis. Tapi kita ngerasa kayak wah lu kalau kayak gitu lu punya 20-30 area manager, punya berapa ratus manager, siapa yang mau baca itu kertas? Correct. Ya kan. Terus itu apakah dia ngelakuinnya dengan benar? Apa dia cuma pas lagi mau reporting langsung cepet-cepet bikin, lu juga nggak tahu. Jadi kita implement sistem di mana itu report itu semua di aplikasi. Jadi si area manager itu dia cuma bisa isi report kalau dia di toko tersebut. Jadi udah di geolocation gitu. Yang dari toko tersebut dia nggak bisa isi gitu. Nah jadi dia isinya juga semua udah pakai aplikasi. Ada scoring system juga. Data lo juga langsung nanti ketarik juga lo mau analisa gampang. Jadi kayak hal-hal kayak gitulah yang kita coba lakuin. Jadi gimana cara kita adopt teknologi untuk membantu operation gitu. Jadi teknologi ini kan sebetulnya bukan, kebanyakan orang mikir selalu buat penjualan. No, not necessarily. Teknologi ini juga bisa gimana cara kita minimize kerjaan human work yang internally, tapi yang kita bisa bikin lebih diminimize ke digitize. Interesting. Oke, sekarang gue mau nanya lagi. Kalau lu kan sekarang kan salah satu kunci buat bisnis buat sukses juga manusianya. Gitu. Nah, lu gimana sih bisa bilang bahwa these are the right team for me who can deliver this? Lu ngelihatnya dari sisi mana itu caranya? Maybe can share a bit of tips ya. To be honest sih susah juga ya. Karena with actually to make a great organization, I think you would know this too. Lu perlu orang yang hebat gitu. Lu perlu orang-orang yang hebat and commitment lah. Karena I think as an organization you can only grow as much as the people gitu. Lu mau punya duit banyak, orang-orang lu jelek ya nggak bisa grow gitu. Karena the talent brings you there kan. Betul. Jadi sih buat kita sih mungkin lebih dari proses hiringnya ya, terutama yang udah mid management, yang udah upper management. So the way we hire kita bukan cuma based on experience gitu. Jadi pas kita even kalau pas kita interview pun ya we wanna know real cases. Kalau misalnya ada kejadian ini apa yang lo bakal lakukan. Jadi bukan cuma past experience doang. Bukan cuma hard skill lo lah. Kayak lo mungkin jago ngitung tapi lo nggak ada soft skill untuk dealing sama orang lain, lo juga susah gitu. Jadi kalau misalnya itu sih kalau ditanya lagi nih kayak gimana
gue sih cuma bisa bilang I think we put enough time and enough thoughts untuk proses hiring, di mana kita actually percaya sama tim kita gitu. Oke. Dan to be honest, lo harus percaya sama tim lo lah. Kalau nggak susah untuk grow gitu. Karena you cannot do it everything all by your own kan. Sure. Ini satu mindset yang mungkin kita perlu share juga ya, bahwa as a leader, apalagi in the beginning kan lu kan dari hustler ya, berdua doang gitu kan sama Edward, sampai suddenly now I think how many employee do you have? 1,000 over probably? Approximately? Kalau head office mungkin 300-an. Kalau semua sama lu dan staff yang ada di detailnya itu, Ceceng ada lah. Kalau kamu mungkin 3.000 lah. 3.000 toh, ya 3.000 orang. So at the end of the day, you still not to manage only the 300 people, but 3,000 people, right? Because you have like few hundred stores, right? Sekarang toko lu udah berapa bro? Udah nggak, udah lost count. Tiap hari buka terus sama. Kita akhir Januari kita ada 454. Luar biasa. So 454 stores, right? 454 stores. Itu luar biasa sih. Itu udah lebih gede daripada salah satu mungkin yang nomor 2 ya, bukan yang nomor 1. Nomor 1 masih lebih besar dari lu sih, 600-an. Nomor 2 fast food restoran in Indonesia. Udah lebih gede lah. Yang nomor 1 masih ada 600-an ya. So soon you will be there. So you can claim that ini homegrown coffee chain the largest, right? Yang ini the largest growing sekarang, tapi soon going to be the largest chain in Indonesia. Tapi gini, jadi gue ngeliatnya gini bro. Kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang operasional, kita udah ngomongin tentang tim ya, terus kita udah ngomongin identifying that gaps and all that. Nah, gue pengen ngomong sedikit tentang marketing. Ini gue mau nanya juga gitu, karena gini, how basically you plan for that marketing, right? Lu benar-benar nargetin orang-orang yangnya gimana gitu, bahwa oh ini nih orang-orang yang mesti gue kilik-kilik untuk datang ke sini gitu. Apa orang-orang yang biasanya nongkrong di hijau lu tarik, atau orang-orang yang biasanya beli gocengan itu lu tarik ke sini gitu? Itu atau gimana gitu? Kalau kita sih untuk awalnya awalnya itu mungkin satu dari brand name sendiri ya. Orang actually banyak kan nanya kayak kenapa sih lu namain kopi kenangan mantan gitu. Pasti itu one of the most asked questions lah. Yeah. Jadi when we made the brand, pertama baik lagi nih ke cerita gue yang awal, kita lihat kan ini brand-brand kebanyakan brand luar kan. Jadi udah number one, we want to make it Indonesian brand, namanya Indonesia gitu. Terus brand kayak apa sih yang kita pingin? Jadi pas kita desain, you know what, kita pengen brandnya yang relatable ke semuanya, mau perempuan, mau laki-laki, mau anak umur 15, umur 30, kakek nenek kita pengen semua relatable. Kata apa yang relatable? Oh, menurut kita kata kenangan. Karena kenangan itu ya, gue yakin lu punya kenangan lah ya. Bokap juga pasti punya kenangan ya kan. Kenangan ada yang indah, ada yang buruk lah bro. Tapi semua akan indah pada akhirnya. jadi akhirnya karena kata-kata itu, wah kenangan kayak ini semua relatable, it doesn't sound expensive, it sounds Indonesian, it sounds welcoming juga. Akhirnya kita pilih kopi kenangan. Dan akhirnya ya kopi kenangan mantan karena menurut kita lucu gitu. Dan itu viral sih sebenarnya, waktu baru-baru keluar gue ingat sih itu viral. Dan lucunya itu begini, at that time, if you think about it ya, kopi susu we were not the first note, ya kan? Ya. Kita mungkin yang udah keberapa puluh kali ya. Ya. Tapi semua kopi susu itu brandnya tuh brand kayak anak Jaksel, anak indie gitu, ya kan? Brandnya kayak keren-keren lah gitu ya. Jadi at that time tuh sok ke inilah ke bule-bulean lah, ke luar lah gitu lah. Nah, jadi pas kopi kenangan keluar, apalagi kopi kenangan mantan keluar, we were the first one yang we don't take ourselves seriously, we just being cheeky, kayak we're being fun gitu. We were the first one gitu. Makanya sampai ya lu aja bisa denger gitu kan. Ya karena if you think about it, lu ke Gojek gitu ya. Gojek mungkin ada 20-30 kopi susu. Kalau semuanya namanya kopi James, kopi Joni, ya kopi kenangan mantan apaan nih? Orang penasaran gitu kan. Intriguing gitu. Jadi itu kalau di bahasanya YouTube dibilangnya clickbait, bro. Orang klik. Benar clickbait, benar. Oke. Jadi menarik. Jadi waktu itu kita juga branding nama brand kita sama nama produk dan branding kita ya emang ngena gitu. Karena itu kan ya bercanda-bercandaan orang kita kan.
Ya, anak-anak generasi Y lah ya, millennials, generasi Y, generasi Gen Z. Ya. Jadi at that time emang kita dari brandingnya itu udah oke, dan tentunya harus disupport dengan produk lah. Kalau produknya nggak enak, ya orang nggak baik lah, ya kan. Jadi dengan disupport produk yang enak, dan juga ya pas juga kita di zaman sosial media, plus di zamannya food delivery. Gitu. Kalau misalnya lu tanya, kalau misalnya Kopi Kenangan buka 10 tahun yang lalu, apakah bisa sukses? Ya mungkin sukses. Tapi apakah mungkin nggak sebesar ini? Betul, ya kan. Karena waktu itu pas banget Instagram, social media itu awal-awalnya nge-boom, dan sama juga dengan Gojek sama Grab itu di mana mereka baru masuk, jadi online delivery is easy, jadi we got lucky with the timing juga gitu. Terus mungkin on top of that ya, one thing that I can add adalah gimana cara nge-branding F&B ya. Kayak tadi lu bilang, gimana sih orang bisa tahu gitu ya, bisa narik-narik customer. Sebetulnya sih kalau F&B ya, gimana pun lu perlu ada store location presence gitu. Jadi kan pertama-tama kita bikin di office ya kan. Pas kita bikin di office, kita di Menara Standard Charter ya kita lumayan laku. Oke. Terus kedua kita ada bikin di office lagi di Mayapada Tower ya. Yang itu sebetulnya cuma 200-300 meter dari location. Kita kira wah ini takutnya kita kanibal. Tahu-taunya enggak. Tahu-taunya lebih naik gitu, karena brandnya lebih naik. Dan akhirnya kita buka di Setiabudi One, kita buka di Kokas. Terus dekat kantor gue itu, sama dekat apartemen gue, dua-duanya itu. Sejak kita jadi itu mungkin gue kasih tau history dikit ya. Jadi pertama kita kan ini semua kita bootstrap kan. Jadi the first 3 locations itu kita buka tuh di office, karena yang office by default lebih rental lebih murah. Ya sekarang udah ada captive customer lah. Nah, jadi itu kita pas udah 3 buka di office, kita kayak wah ini udah lumayan. Kita coba nih mau di mall. Kita mau lihat apakah di mall itu bakal laku apa enggak. Tahu-tahu pas kita dibuka di mall di Setiabudi One dan di Kokas, brandnya tuh lebih tinggi. Karena jadi brandnya ini bukan cuma brand coffee shop di kantor. Jadi becomes wah ini udah legitimate F&B player gitu. Jadi karena itu you build that credibility basically one step up lah ya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana awal-awal kita bisa narik ya, pertama our branding was good, kedua juga akhirnya karena kita nambahin these physical stores, terutama di mall ya. Jadi itu benar-benar bikin orang kayak lu bilang bikin brandnya sendiri itu kredibel dan orang pun jadi nyari gitu. Ini ini kan kalau gue dengerin begini ya. Very inspiring ya. Jadi bagaimana lu bisa go through sampai dari identifying gap, building the product, changing your business model, getting the right people to run the business, right? And looking at the branding and all that, right? Tapi semua itu kan ujung-ujungnya kan perlu ini, bro. Ya. Nah ini kalau yang ngedengerin nggak ngelihat tangan gue begini-begini, ini duit, gitu ya, fulus, gitu kan, money ya, basically. Nah. Dan gue jujur ya, gue pas begitu ngelihat beritanya masuk investasi sampai $100 million ya, gue sebagai orang Indonesia ikut bangga sih. Meskipun gue nggak punya saham ya di tempat lu sama sekali ya, I don't own anything at all, right? And all that, right? And I don't nggak ada ini. Cuman apa ya, it's your own Indonesian pride gitu kan. Kayak sama kayak waktu begitu Indonesia punya MRT. Gue tuh berasa bangga gitu kan, meskipun gue nggak ikut campur di situ gitu ya, tapi gue berasa, oh gila, akhirnya ada juga lo apa kayak gitu. Terus sampai kalau kayak brand kita di Indonesia sampai bisa kayak gitu kan, kita juga ikut bangga ya. Nah itu, lu bisa share sedikit nggak? Itu ceritanya gimana sampai lu benar-benar dari bootstrap buka toko yang cuma di office doang, main coba di mall sampai suddenly dung, then your suddenly is like that, right? Itu gimana itu ceritanya, Bu? Sebetulnya sih baik lagi sih gini ya. Kan ini kita, of course, as you know, itu kita dapat duit dari venture capital kan. Ya. Kalau venture capital kan basically adalah they invest. Mungkin traditionally orang mikirnya venture capital itu cuma invest di tech startup gitu. Tapi kan kalau kita pilih kan sebetulnya mereka bukan invest di tech startup only. Mereka invest adalah di bisnis yang actually bisa growth-nya tinggi gitu.
kayak we're not talking about 100% growth a year ya, mungkin kayak in the first year ya. Karena lu misalnya gue punya satu toko 100% cuma 2 ya nggak mau lah, ya kan. Lo 100% untuk every 2 weeks lah. Every 2 weeks lah ya. 100%. Nah, jadi waktu itu sih kalau kita lihat pertama mereka lihat tuh si coffee industry ini, especially this quality affordable coffee ya. Itu tuh coffee industry itu marketnya gede gitu. Jadi di mana mereka bisa invest ke kita dan kita tuh bisa bikin itu toko bukan cuma ke 10, tapi bisa ke berapa ratus bahkan bisa ke 1000 gitu kan. Itu satu. Jadi dia benar-benar ngelihat si business model sama si eksekutornya lah ya. Dan yang kedua tuh yang lu bilang eksekutornya gitu. Karena baik lagi tuh as you mentioned, bisnis kopi ini kan juga banyak. Benar. Tapi nggak semua orang dikasih misalnya kan pertama kita dikasih sekitar $8 juta kan. Nggak semua orang dikasih $8 juta bisa bikin berapa ratus gitu. Jadi makanya kan ya lu tau lah, lu di dunia startup lu pasti dengar kayak investor invest in founders. Ya kan? You can have the best business plan, but then if you don't have the right people to execute it, you don't have the right people as the founder, yang nggak bisa gitu. Ya. Ya kan? That business plan dari BP jadi BS lah basically lah ya. Nah, sama yang mungkin yang terakhir kali sih adalah unit of economics ya. Jadi unit of economics kita, walaupun kita grow-nya cepat, tapi unit of economics kita tuh positif ya. Ini kita ngomongin sebelum COVID lah ya. Kalau semuanya agak susah ya. Tapi semua kena impact lah kalau kena COVID mah. Tuh. Tapi probably your business juga one of the least impacted ya, kecuali yang di mall ya. Kalau yang delivery-nya mungkin bagus, malah lebih bagus harusnya. Kalau bisnis kayak gue lebih hancur lah lagi COVID lah, but anyway. But yeah. Ya, jadi unit of economics kita tuh make sense. Jadi bukannya kita high GMV, high revenue karena kita promo-promo, enggak. Bahkan in fact the first 1 or 1.5 years kita mulai, kita punya promotion, kita revenue tinggi, tapi promotion cost kita cuma sekitar 1% gitu. Iya sih. Gue jarang lihat sih, bro. Lo banyak kan promo-promonya cuma sama si Grab sama Gojek aja sih. Dan itu pun terakhir. Awal-awal kita dulu, iya belakangan. Yang sampai bangsa bisa ngantri-ngantri itu semua pada pakai baju hijau sampai diomel-omelin di mall itu. Gila katanya yang bikin rame mall tapi baju hijau semua. Anyway, jadi gue juga ngelihat banyak kan juga kalau bicara marketing kayaknya benar ya, lo juga nggak sampai masuk TVC lah, apa gimana lah, digital marketing apa segala macam. Sekarang juga nggak terlalu ini ya. Sekarang benar-benar kayaknya fokusnya itu benar-benar lo lebih ke growth ya, sama building product lah, I would say ya, mungkin ya. Mungkin lo bisa, sorry, yang apa lanjut? Ya, mungkin lo bisa share sedikit ke depannya nih. Jadi kopi kenangan lo mau bawa sampai kemana nih? Kan udah 454 toko. Terus lo sekarang udah 50-50 antara kopi sama non kopi. Nah, terus lu rencananya itu, kan lu bilang kan lu mau survive in the next 20 years, 30 years lah, the brand. Ini mau dibawa sampai gimana gitu, sampai bayangannya itu gimana? Dan apa yang kira-kira yang dalam jangka waktu dekat ini yang udah lu lakukan gitu? Apa lu ada promo tertentu, atau ada produk launching, atau apa gitu? Mungkin lu bisa share sedikit, Bro. Jadi mungkin kalau dilihat mau dibawa kemana, ada dua ya. Kita lihat domestik sama internasional. Kalau kita ngomong internasional, tentunya plan kita nggak mau cuma hebat di Indonesia gitu. Kita pinginnya ya kopi kenangan ini bisa di luar negeri gitu. Dan one of the reason kenapa kita juga percaya kita bisa di luar negeri, satu ya of course the business model yang kayak tadi udah kita discuss earlier ya. Proven lah. Udah proven lah. Dan kedua sih kita mungkin dari produknya ya. Karena baik lagi nih. Misalnya gue pergi ke Malaysia, atau gue ke Thailand, atau gue ke Singapura, gitu. Gue tuh nggak bawa cuma americano atau cuma latte, gue nggak bawa itu. Gue bawa kopi susu gula aren yang lu bisa bilang itu Indonesian style coffee, gitu. Correct. Ya kan? Dimana kalau kayak kita kalau sekarang ngomong Thai tea, pasti lu udah in your mind, wah Thai tea tuh yang kayak gini, ya kan? Bangkok. Nah, jadi kita pinginnya adalah kopi susu gula aren ini adalah ya Indonesian style coffee. Nanti di mana mendunia kalau kita ngomong Indonesian style coffee, it's kopi susu gula aren gitu. Jadi we're bringing a new products into this new markets gitu. Jadi bukannya kita just doing what the products that are there already, ya kan. Itu satu ya kalau misalnya untuk international. Kita of course pingin international expansion.
Jadi mungkin nanti namanya bukan cuma ada Americano, tapi ada Indonesiano gitu ya, something like that. Ya Indonesiano ya pakai aren gitu kan. Kalau Americano ya kopi hitam gitu. Boleh. Anyway. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang Indonesia sendiri, as you mentioned, kan in the last 3 years kita tuh cuma fokus di minuman ya. Kita belum ada makanan dan emang kita sadar emang kita harus ada makanan. Harus. Cuma waktu itu kita mikirin apa sih yang emang kita nggak mau keluarin makanan ya just for the sake of keluarin. Ya. Jadi emang kita pikirin dan akhirnya kita nyadar, actually the best pairing buat kopi adalah roti, ya kan? Ya. That's why actually bulan Desember kemarin kita launch Cerita Roti namanya. Apa roti? Cerita Roti. Oh, Cerita Roti. Tapi gabung, tokonya gabung nggak sama Kopi Kenangan? Nah, jadi Cerita Roti ini tuh dia itu roti sobek sebetulnya, roti sobek. Jadi roti nostalgia lah, kayak yang you would imagine lu abang-abang lu beli gitu, tau? Tapi ya ini yang buti, tet gitu lah. Nah, kita punya 4 flavors, ada ham and cheese, coklat, keju manis, sama Milo. Nah, kita jadi strategi kita 2. Tentunya nomor 1 adalah distribution yang tadi ini baik lagi nih yang lu juga tadi udah ngomong, menggunakan distribution Kopi Kenangan gitu. Sure. Jadi kita punya di Jabodetabek kita punya 230 toko, sekarang kita udah di 100 toko gitu. Wow. Nah, nah, tentunya tapi kita punya toko sendiri juga. Tapi mostly is going to be in the Kopi Kenangan store sih. Okay. Tapi itu sih bro, it's a different ball game ya. Karena kalau kopi kan lu kan nggak kena basi punya ya. Kalau ini bisa kena basi, ya kan. Ada barang susah ini, terus mastiin juga delivery-nya mesti bersih segala macam. Itu is a different ball game sih. Rotinya nggak boleh keras nyampe di sono segala macam. Ya benar lah itu. I think with all F&B ya, baik lagi emang lu harus konsisten. Benar. Dan itu udah di 100 toko. Dulu mulai jadi di Jakarta dulu ya, 4 rasa itu ya. Tapi nanti jadi apa? Nanti Kopi Kenangan terus di bawahnya ada tulis Cerita Roti gitu, atau beda apa gimana tuh nanti brandnya? Nggak sama aja? Kebanyakan sih masih under Kopi Kenangan, cuma giliran lu ke counter lu bakal bisa lihat Cerita Roti. Tapi kalau mungkin di Grab and Gojek lu ketik Kopi Kenangan, apakah lu ketik Cerita Roti, keluar Kopi Kenangan X Cerita Roti. Oke. Itu terus ada produk apa lagi yang lu keluarin juga? Akan mungkin bisa bagi-bagi tips sedikit nih akan gitu. Ada satu lagi sih yang ini sih masih confidential sebetulnya. Ya. Ada satu lagi tuh kita mau launch fried chicken di bulan Februari ini. Actually at the end of this month. Kita akan launch fried chicken, itu bakal ada di Grand Indonesia dan Pondok Indah Mall. Dan itu gabung juga masih Kopi Kenangan? Nggak, kalau itu sendiri, standalone sendiri. Mungkin gue kayak lah, namanya tuh Chigo. Jadi Chigo ini punya 2 meaning. Jadi satu chicken on the go karena kita pengennya grab and go chicken. Satu lagi adalah kalau bahasa Hokkien tuh cheat tuh 7, go tuh 5. Nah kita tuh punya 7 saus dan 5 sambal. Makanya jadi namanya Chigo. Jadi ada 2 meaning gitu. Oke. Tapi I think you have done your research lah ya. I think fried chicken you cannot go wrong with that. Yeah. Di Indonesia itu emang sumber sosok protein paling tinggi itu ya satu tahun orang makan 14 kilo itu dari ayam doang. Jadi I think you cannot go wrong. Lu mau panggang, lu mau apain itu orang nggak suka lah. It has to be fried chicken. Wow, oke. Wah ini gua appreciate banget sih bro. Hari ini I think I really I know that probably a lot of all these things that you discuss itu banyak lah ya udah di artikel di mana-mana. Tapi really speaking with the person directly like this is a very different feeling ya. And benar-benar gue bisa mikir balik gitu kan, like 5 years ago terus itu sampai ke sekarang sampai gimana. Dan gue ngeliat sendiri kan waktu itu baru buka di Starbucks, di Setiabudi1. Ya. Itu kan dekat kantor gue yang lama kan. Gue juga tahu gitu. So amazing. So mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari gue ya bro. Ini gue tahu lah kalau misalnya dari awal kita udah ngomong panjang ya, teman. Mungkin lo bisa ngerangkum sedikit kalau buat teman-teman yang beraspirasi ya, yang ngedengerin di sini tuh yang wah gila, gue pengen lah jadi Kopi Kenangan jilid 2 gitu kan istilahnya kan. Itu atau gue pengen lah jadi seorang James gitu kan.
itu gimana? Ada tips-tips apa kira-kira mungkin mereka? Biasa sih gue palingan ya yang mungkin gue bisa share adalah just a simple message, yaitu ya mulai dulu sih. I think they're to try sih. Karena balik lagi ya, kalau kita lihat banyak nih anak-anak yang, apalagi sekarang zamannya social media, dia lihat temennya liburan ke kemana, beli barang mahal apa, semuanya pingin, tapi pinginnya langsung dapat, tapi mereka nggak tahu kan kayak sebetulnya untuk kita bisa afford those kind of lifestyle, those kind of success, itu kan ada hard work-nya, bukan tiba-tiba kita ke situ kan. Jadi dan akhirnya ya anak-anak ini mungkin jadi punya bisnis ID ini. Tapi kalau lu nggak mulai ya lu mana tahu lu bakal nyampe situ gitu. So basically you need to take the first step gitu. Kayak lu ada business idea ya don't make it just an idea, like do it gitu. Kayak lu separah-parahnya kalau kita masih muda ya separah-parahnya gagal ya masih muda lah ya. Nah, nggak apa-apa gitu. Jadi sama kayak tulisan di belakang ya, bro. A goal without a plan is just a wish. The harder you work, the better it is. betul banget. Amazing. Oke, ada yang mungkin mau ditambahin sedikit dari lu atau anything else that you wanna share or? Enggak sih, I think I just appreciate lu juga hari ini kontak gua untuk sharing. I think gue yang terima kasih banyak, bro. That's really thankful. Lu mungkin I don't know ya. Nantilah kapan-kapan kalau I know that you come to the office, maybe next time gue bisa inilah. I'll catch up with you lah on the offline lah. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Yep. Oke, so mungkin gue tutup dulu ya. Thank you so much, James. I think for the past 50 minutes or so, kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi kalau teman-teman yang memang beraspirasi mau jadi kayak James, mau jadi kopi kenangan jilid 2, udah banyak tuh tips-tipsnya dari produk, dari marketing, dari distribusi, dari operational, dari orang, dari identifying the gap, market opportunity. Banyak sekali lah hari ini lah ngomongannya. Itu benar-benar luar biasa sih. Di Concise ini kalau kalau bisnis crash course ini nilainya $1.000 ini at least ini kalau dengerin begini. Langsung dari orang yang ngejalaninnya gitu kan, bukannya dari orang yang cuma ngejelasin tapi nggak pernah ada hasilnya gitu. This is really the multi-million, 100 million business owner gitu ya. So thank you so much, really appreciate your time hari ini. So buat pendengar semuanya, jadi jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan sama James-nya juga boleh langsung tanya di komen, nanti saya bantu jawab kalau misalnya. So thank you so much everyone. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you so much.